Pada pagi menjelang siang hari ini saya tidak akan menyampaikan tausiah panjang lebar. Tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kenapa saya bisa mendapatkan tempat di sini? Ini sesuatu yang di luar daripada nalar manusia, yang di luar daripada pikiran kita semua. Karena tempat ini saya bangun kurang lebih dengan waktu 3 minggu. Yang ingin saya sampaikan di sini, 1 bulan yang lalu Darul Mustafa harus mempunyai tempat yang baru. Karena kita tahu yang telah disampaikan oleh Habib Umar tadi, Al-Hamid, saya punya orang tua ini 23 tahun itu majlisnya tidak pernah tetap. Numpang dari rumah ke rumah. 13 tahun Darul Mustafa di Petamburan, di rumah daripada almarhum Al-Habib Ahmadun bin Ali Al-Attas. Kurang lebih 13 tahun di sana. Setelah itu namanya tempat daripada ahli waris. Karena dengan banyak kepala mau tidak mau harus pindah Darul Mustafa. Diberikan tempat oleh sahabat daripada almarhum yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, yang kita kenal dengan Habib Mat Tegal. Pada hari ini juga kita melakukan pembacaan tahlil, kita buat hall daripada Habib Mat Tegal pada siang hari ini. Diberikan tempat Darul Mustafa di Condet kurang lebih berjalan 9 tahun. Setelah Sayyidil Walid meninggal, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir meninggal, saya telah bicara dengan anak tertua daripada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir, yaitu Habib Ading, anak daripada Al-Habib Muhammad At-Tegal. Saya bilang, Habib, setelah saya punya abah meninggal di Aceh, hari Minggu diresmikan Masjid Ba'alawi, malamnya pulang ke rahmatullah. Memang cita-cita keinginan abah, beliau seringkali bilang, setelah peresmian Masjid Ba'alawi, abah sudah tidak bisa lagi untuk hidup di dunia. Karena sudah ditunggu dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, hari Minggu peresmian Masjid Ba'alawi di Aceh di Simpang Ulim. Setelah peresmian malam harinya, beliau pulang ke rahmatullah. Meninggalnya di tangan saya. Meninggalnya di pelukan saya. Apa yang beliau katakan di akhir hayatnya tidak lain dan tidak bukan. Disaksikan oleh istri daripada almarhum, oleh putri almarhum, oleh Habib Soleh juga ada di dalam kamar ruangan. Orang-orang yang terdekat pada saat itu saya panggil untuk masuk ke dalam kamar untuk melihat bagaimana akhir daripada hayat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Akhir hayatnya apa yang beliau inginkan? Kira-kira itu jam 11:30 malam. Setelah peresmian Masjid Ba'alawi, baca Yasin. Setelah baca Yasin kata beliau baca ratib. Ini amalan yang gak pernah abah tinggal sama sekali setiap sholat 5 waktu. Setelah sampai di talqin dzikir, beliau saya pegang di tangan saya, di pelukan saya. Setelah di kalimat talqin dzikir yang terakhir, itu beliau sebutkan dengan jelas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menghembuskan napasnya yang terakhir dengan kalimat tauhid ayyul ikhwan. Terus pulang ke rahmatullah. Dengan keadaan senyum yang luar biasa. Inilah yang dikatakan hidup sempurna. Inilah yang dikatakan husnul khatimah. Bukan pangkat dan jabatan yang kita miliki yang menyebabkan akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid ayyul ikhwan. Singkat cerita, pada malam Jumat pada saat itu saya berpikir tanggal 28 ini adalah maulid dan haul Habib Umar Sahibur Ratib yang selalu dibuat oleh almarhum. Akhirnya malam Jumat itu saya ziarah keluar Batang. Saya kalau mempunyai masalah yang sudah saya nggak sanggup pikul, seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di dalam kitab Tadhkirun Nas beliau sebutkan, "Man dhaqat alaikumul umur, fa alaikum bi ahlil gubur."
Saya ziarah keluar Batang, ayo lawan. Malam hari saya ziarah keluar Batang. Saya baca Yasin 3 kali. Saya baca Ratibul Attas. Dalam doa tersebut saya nggak banyak minta macam-macam. Saya hanya minta kepada Allah di tengah makam makhluk hamba yang dicintai Allah, Habib Husin luar Batang. Saya hanya katakan, saya kepengen Darul Mustafa ini ada tempat gantinya. Saya pengen ada gantinya. Karena kegiatannya sudah rutin dan full. Setiap hari Minggu subuh itu ada 200 sampai 300 orang yang hadir pengajian. Setiap Minggu subuh. Kemudian malam Rebo baca burdah. Kemudian lagi Rebo sore. Kemudian lagi Hadrah Sodan di hari Selasa sore. Kemudian Asmaul Husna setiap bulan. Setelah saya ziarah keluar Batang, singkat cerita, saya pulang ke rumah. Tidak terlintas apapun di dalam hati saya, ayolah. Wallahi tallahi billahi. Ini kelebihan karamah daripada almarhum Sayyidul Walid Habib Muhammad. Saya pulang sampai ke rumah, saya tidur. Saya tidur, tengah malam di tidur saya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi dengan Rasulullah. Pada saat mimpi saya kali ini, saya tidak melihat wajah daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan kepada saya, di tengah-tengah makamnya Rasulullah itu ada lubang kecil, segi 4 itu lubang. Rasulullah perintahkan ambil sesuatu yang ada di dalam lubang tersebut. Saya masukin tangan saya dengan berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa, mentok. Saya keluarin lagi tangan saya, kata Rasulullah, hud biyadik, ambil yang ada di lubang itu. Saya masukin tangan saya yang kedua kali, tidak juga bisa, nggak dapat. Yang ketiga kali kata Rasulullah, hud biyadik, ambil dengan tangan kamu, saya masukkan ke dalam. Sepertinya sudah habis ini tangan saya. Begitu saya masukkan ke dalam, ada sesuatu yang saya pegang. Saya tarik itu, ternyata yang saya pegang itu adalah kunci berwarna hitam. Saya nggak tahu tempat ini sama sekali, saya nggak tahu. Tidak terbayang di otak saya tempat ini. Mimpinya bersambung setelah saya dapat kunci warna hitam. Karena Darul Mustafa ini yang menamai, diizinkan langsung oleh Syekh Murabbir Ruh Al-Alim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang memberikan izin daripada Darul Mustafa. Tahun 1998 di Petamburan. Akhirnya dalam mimpi itu saya bersambung. Saya tertidur saat itu dalam mimpi. Lalu ada Habib Umar di kejauhan sedang duduk dengan muridnya yang bernama Al-Habib Sodik bin Hasan Baharun. Habib Umar ini minjem tasbih Habib Sodik, warnanya kuning tasbih itu. Percis dengan tasbih yang biasa dipoto Habib Umar bin Hud itu. Akhirnya begitu dipakai, saya terbangun dari tidur dalam mimpi saya lihat ada guru saya di bawah. Akhirnya saya megang tasbih berwarna hitam. Ini tasbih usianya sudah 21 tahun. Ini tasbih daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ini tasbih. Begitu tasbih saya pegang dalam mimpi, kata guru saya Habib Umar, beliau minta tasbih ini. Saya kasih tasbih karena kejauhan beliau. Saya jatuh daripada tempat tidur, saya mengesot jalan mendekati beliau. Saya berikan tasbih ini. Setelah saya berikan tasbih kepada beliau, saya terbangun. Saya nggak tahu mimpi ini apa. Saya hanya bersangka baik. Insya Allah mimpi ini kabar gembira. Saya nggak tahu mengerti ini apa. Saya punya istri, anak daripada almarhum. Mimpi orang tuanya, mimpi ayahnya datang, masuk ke dalam rumah, lalu mengintip saya punya anak, saya punya istri dari jendela. Lalu istri saya keluar cium tangan, dalam mimpinya hanya tersenyum. Begitu juga istri daripada almarhumah, umi saya, Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, beliau juga mimpi daripada Habib Muhammad, suaminya. Masuk ke dalam rumah hanya tersenyum. Tidak bicara apa-apa, hanya senyum saja. Akhirnya 2 hari berikut, saya ngomong dengan kawan saya yang bernama Jamal. Saya bilang, Mal, ente punya temen gak yang punya tanah mau dikasih wakaf? Kalau beli saya kagak punya duit. Tapi kalau mau dikasih wakaf insya Allah. Ada beb di pinggir tol, diunjukinlah tempat ini. Singkat cerita, anterin saya ke rumah yang punya tempat. Saya datang ke tempat yang punya,
di Kelapa Dua Depok yang bernama Pak Saipul. Saya bilang, Pak Saipul, saya sudah lihat tempat Pak Saipul, saya minat dengan tanah Pak Saipul. Tapi saya nggak punya duit, saya nggak punya apa-apa. Saya ceritakan tentang Darul Mustafa dan saya unjuki foto daripada Abah itu. Begitu saya unjuki, kata beliau, ya sudah, Habib bayar saja 6 miliar tempat ini. Seluas 600 meter. Saya bilang, saya nggak punya uang. Dari mana uang 6 miliar? Saya bilang, saya nggak punya uang. Ya udah kalau gitu saya wakafkan 200 meter. Habib bayar 4 miliar. Saya bilang, saya nggak punya uang. Saya cuma punya niat baik sama tempat Bapak. Pak Saipul ini suami istri 6 bulan lalu masuk rumah sakit COVID. Pak Saipul pulang, istrinya meninggal di rumah sakit. Akhirnya sudah. Ya udah, kalau gitu Habib bayar 3 miliar. Saya nggak punya duit. Saya jujur apa adanya. Lalu kata, kalau gitu Habib bayar saja 2 miliar. Saya bilang, saya nggak punya duit. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Syakur, fadhal. Pembina daripada Masjid Adzikra, Sentul. Akhirnya saya bilang, saya nggak punya duit 2 miliar. Ya sudah, saya pulang ke rumah. Begitu saya pulang ke rumah, 4 hari berikut saya suruh lagi itu si Jamal. Jamal, coba telepon Pak Saipul. Udah ada perubahan belum, dia mau wakafin tuh tempat. Ditelepon, begitu ditelepon jawabannya apa? Salam sama Habib, saya nggak jadi kasih wakaf. Kalau Habib mau beli, beli aja 6 miliar, nggak jadi 2 miliar. Suruh beli 6 miliar. Saya bilang, saya diam aja. Coba bilang, boleh gak saya ke rumahnya lagi? Sampai saya ke rumahnya, saya bicara sama dia. Saya ngobrol. Akhirnya dia bilang, apa Habib? Saya setiap hari Rabu pagi, subuh, selalu ikuti streaming Habib mengajar di Masjid Adzikra. Akhirnya udah, saya cerita tentang kematian, tentang alam kubur. Kalau Bapak berikan tempat ini, itu istri Bapak bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Akhirnya panjang cerita dengan beliau, beliau menangis. Menangis ngegerung, terharu-haru, tersedih menangis. Akhirnya kata beliau, ya udah Habib, Habib bayar saja 4 miliar, saya kasih yang 200-nya wakaf. Saya nggak punya duit. Pak Saipul berubah. Ya udah kalau gitu seperti pertama, Habib bayar 2 miliar. Saya bilang, saya nggak punya duit. Akhirnya kata Pak Saipul apa? Habib punya duit berapa? Ini yang saya tunggu jawabannya, Bu. Ini yang saya tunggu Pak jawabannya. Habib punya duit berapa? Saya bilang, saya bisa ngumpulin duit sedikit demi sedikit. Kalau 1 miliar saya bisa carikan duit. Beliau jawab dengan lantang apa? Ini harga di sini di atas 10 juta semeter. Apa kata Pak Saipul? Habib lebihin ya. Oh ya sudah. Wallahi tallahi, sebelum saya berangkat ke rumahnya, saya mau keluar dari Darul Mustafa yang dicondet, ada orang saya nggak kenal. Itu orang saya nggak kenal, cuman dia bilang apa? Habib, saya cinta dengan Habib Muhammad, saya cinta dengan Darul Mustafa. Ini saya kasih hadiah sama Habib. Itu uang isinya 50 juta hadiah. Saya nggak kenal. Saya ajak ngopi nggak mau. Tahu-tahu dia jalan aja pulang hilang. Saya bilang, Mal, itu duit yang 50 juta bawa ke mobil. Nanti Habib mau kasih tanda jadi dengan Pak Saipul. Saya diketawai oleh Jamal itu. Saya datang dengan Haji Anas juga yang kedua ke rumahnya. Saya diketawai. Habib orang udah nggak jadi mau wakaf, minta 6 miliar, 2 miliar juga gagal. Habib mau kasih lagi DP 50 juta. Ini mustahil. Saya yakin mimpi Rasulullah nggak mungkin sia-sia. Akhirnya udah, saya ketemu dia, katanya saya hanya bisa 1 miliar Pak. Dibilang apa? Habib lebihin ya. Oh ya udah Pak, saya ada yang kasih duit tadi. Saya nggak tahu orangnya siapa yang kasih. Saya suruh ambil di mobil, saya kasih tanda jadi 50 juta. Akhirnya diterima, saya buat kwitansi. Setelah saya buat kwitansi, apa kata Pak Saipul? Habib, besok hari Senin Habib siapin ya 500 juta. Saya belum tahu tuh duit dari mana 500 juta. Singkat cerita terkumpul uang itu saya berikan. Dan sampai saat ini saya izin dengan Pak Saipul, belum lunas tempat ini, hanya kurang 280 juta tempat ini. Saya izin dengan Pak Saipul, saya izin boleh bongkar rumah Pak Saipul? Karena ini ada 3 rumah. Yang 1 rumah saya bongkar untuk majelis.
Yang satu lagi rumah yang tingkat, ada kamar mandi 2, ada dapur, ada kantor, dan di atas ada 2 kamar untuk yang nunggu Darul Mustafa nanti. Dan di belakang daripada majelis ini, itu memang rumah yang akan saya bangun, itu untuk daripada saya punya Umi Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Attas. Karena abah saya pesan apa? Di mana ada Darul Mustafa, di situ harus ada Umi. Enggak boleh Umi dipisahkan dengan Darul Mustafa. Jadi ini masih proses pembangunan, hanya 2 hari saja tukang berhenti. Dari hari Sabtu kemarin dan Minggu, besok kami meneruskan pembangunan lagi. Singkat cerita, itulah asbab musabab saya bisa dapat tempat ini. Dengan tempo 3 minggu saya bisa bangun. Ini tidak lain dan tidak bukan. Ini keberkahan daripada jamaah semua, keberkahan daripada orang yang dekat dengan mertua Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Oleh karena itu saya minta doanya agar saya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.